Suatu hari, ada seorang pencuri yang berniat ingin masuk ke rumah Abu Nawas. Namun, karena Abu Nawas adalah orang yang tidak mudah dikelabuhi, pencuri itu pun mencoba dengan cara yang lain untuk memasuki rumah Abu Nawas. Pencuri itu sudah memikirkan segala strategi yang akan dilakukannya untuk masuk ke rumah Abu Nawas. Pencuri itu pun pergi ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, pria tersebut langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas dan mengucapkan salam. Abu Nawas pun segera menjawab salam dari pria tersebut. Ketika pintu dibuka, Abu Nawas tentu kebingungan lantaran ia tidak mengenal siapa pria asing yang datang ke rumahnya itu. "Maaf, kamu siapa? Ada keperluan apa malam-malam datang ke rumahku?" tanya Abu Nawas. Berbekal segala strategi yang sudah dipersiapkan sebelum berangkat ke rumah Abu Nawas, pria tersebut menjawab dengan sangat tidak masuk akal. Pria tersebut mengatakan bahwa dirinya adalah menantu Tuhan. Mengapa demikian? Karena pencuri itu yang menyamar sebagai menantu Tuhan berharap bahwa kali ini misinya berhasil untuk mencuri rumah Abu Nawas. Pria itu juga meminta agar Abu Nawas mengizinkan dirinya menginap 1 malam di rumahnya. Karena pria tersebut mengetahui bahwa Abu Nawas adalah orang yang sangat taat kepada Allah, maka ia berharap agar diizinkan untuk menginap di rumahnya. Tiba-tiba, Abu Nawas bertanya, "Lantas, apa hubungannya diriku takut dengan Allah dengan kamu menginap di rumahku?" "Wahai Abu Nawas, ketahuilah bahwa aku adalah menantu dari yang selalu kau muliakan selama ini," ucap pria tersebut meyakinkan Abu Nawas. "Oh, jadi kamu adalah menantu Allah Ta'ala?" tanya Abu Nawas yang mulai mencurigai pria tersebut. "Ya Abu Nawas," jawab pria tersebut. Kemudian Abu Nawas mengajak pria itu untuk masuk ke suatu tempat. Pria tersebut berpikir bahwa misinya untuk mengelabui Abu Nawas telah berhasil. Namun ternyata Abu Nawas mengajaknya ke sebuah masjid dan mempersilahkan pria itu untuk tidur di dalam masjid. Tentu saja pencuri tersebut kaget dan kemudian bertanya, "Mengapa aku diajak ke tempat ini, wahai Abu Nawas? Kau tadi mengatakan bahwa kau adalah menantu Allah Ta'ala. Dan seperti yang kita semua ketahui, bahwa masjid adalah rumah Allah. Jadi, silahkan kau menginap di rumah mertuamu," pungkas Abu Nawas. Dan misi pencuri tersebut pun gagal total. Kisah selanjutnya. Suatu hari, ada ahli astronomi di Baghdad di mana Abu Nawas tinggal. Ahli astronomi itu merasa kemampuannya sangat mumpuni, sehingga masyarakat lebih tertarik mendengarkan pernyataan dari ahli astronomi tersebut. Bahkan, masyarakat meninggalkan Abu Nawas yang dikenal suka omong kosong dan tidak memahami ilmu astronomi. Ada satu teori dari ahli astronomi tersebut yang membuat masyarakat begitu terkesima, yaitu bumi berbentuk bulat seperti bola. Ia mengatakan bahwa
andaikan manusia berjalan ke barat terus-menerus, maka suatu saat akan tiba di tempat yang sama saat memulai perjalanan. Hingga suatu hari, seorang maling telah mencuri barangnya, dan di saat yang sama, Abu Nawas sedang melintas di daerah rumah ahli astronomi tersebut. Ahli astronomi tersebut pun berteriak dan meminta tolong kepada Abu Nawas karena barangnya telah dicuri. "Hai Abu Nawas, tolong aku. Aku baru saja kehilangan sebuah barang. Ada maling baru saja mencuri barangku. Tolong bantu aku kejar maling itu," ucap ahli astronomi itu dengan napas yang sangat terengah-engah. Abu Nawas pun bertanya kepada ahli astronomi tersebut, "Memang lari kemana malingnya?" Ahli astronomi itu menjawab, "Malingnya tadi lari ke barat." Mendengar pernyataan ahli astronomi tersebut, Abu Nawas segera berlari ke arah timur, membuat ahli astronomi tersebut menjadi jengkel karena melihat Abu Nawas justru lari ke timur. "Abu Nawas, aku kan sudah bilang kalau malingnya lari ke barat. Kok kamu larinya malah ke timur?" tanya ahli astronomi. "Suatu saat nanti akan sampai juga," pungkas Abu Nawas. Abu Nawas melakukan apa yang pernah diutarakan oleh ahli astronomi tersebut yang membuat masyarakat terkesima. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Khalifah Harun ar-Rasyid begitu geram karena mendengar kabar bahwa Abu Nawas telah banyak menyebarkan fitnah, yaitu larangan ruku serta sujud dalam sholat. Sungguh, Abu Nawas benar-benar sudah keterlaluan. Bukankah dalam Islam fatwa seperti itu sudah menyalahi ajaran Islam? Ia akan dihukum pancung, gumam Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Sebelum Baginda Raja memanggil Abu Nawas, salah seorang kawan setia Abu Nawas memberikan saran kepada Baginda Raja untuk mengkonfirmasi terlebih dahulu sebelum ia bertindak. Akhirnya, Abu Nawas pun dipanggil dan dimintai keterangan terlebih dahulu sebelum ia dihukum pancung. "Wahai Abu Nawas, apakah benar bahwa engkau berpendapat jika dalam sholat tidak perlu ruku dan sujud?" tanya Baginda Raja. "Benar, wahai Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Lalu, benarkah bahwa engkau berkata kepada masyarakat jika aku ini suka berfitnah?" tanya Baginda Raja lagi. "Benar, Paduka," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, sontak saja Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun berteriak dengan keras, "Abu Nawas, engkau memang pantas dihukum mati karena engkau telah melanggar syariat Islam dan menyebarkan fitnah tentang junjunganmu," teriaknya. "Tunggu Baginda, hamba memang tidak menolak atas dua pendapat tadi. Namun, sepertinya kabar yang telah sampai kepada Baginda itu tidak lengkap dan seolah-olah hamba telah berkata yang salah. Hamba merasa seakan telah difitnah," jelas Abu Nawas membela diri. "Apa maksudmu? Janganlah membela diri, wahai Abu Nawas. Tadi engkau telah mengaku dan mengatakan bahwa kabar itu benar adanya," kata Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas pun segera beranjak dari tempat duduknya dan kembali menjelaskan kepada Baginda Raja, "Wahai Paduka Raja, aku memang melarang untuk ruku dan sujud. Tetapi dalam sholat apa?
Waktu itu, aku menjelaskan tidak perlu ruku dan sujud dalam sholat jenazah. Jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan dari Abu Nawas, Khalifah Harun ar-Rasyid pun mencoba mencerna apa yang diungkapkan oleh Abu Nawas. Meski sebelumnya emosinya mulai muncul, namun Baginda Raja membenarkan apa yang menjadi pendapat Abu Nawas tersebut. Lalu, bagaimana tentang aku suka fitnah yang kau iakan tadi? Tanya Baginda Raja. Oh, saat itu hamba sedang membaca arti dari surat Al-Anfal ayat 28 yang berbunyi, "Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar." Nah, sebagai seorang ayah dari anak-anakmu, berarti kamu suka fitnah itu. Fitnah di sini artinya adalah ujian. Abu Nawas menjelaskan. Khalifah Harun ar-Rasyid pun tertunduk malu begitu mendengar penjelasan dan kritikan dari Abu Nawas. Rupanya ada seseorang yang iri terhadap kedekatan Abu Nawas kepada Baginda Raja, sehingga ia memutarbalikkan berita. Namun, pada akhirnya berita tersebut dapat diredam. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Abu Nawas telah membuat kesalahan yang membuat Baginda Raja begitu marah padanya. Baginda Raja pun memerintahkan beberapa prajurit untuk segera menangkap Abu Nawas. Abu Nawas yang mengetahui hal tersebut kemudian berbicara kepada istrinya. "Istriku, sepertinya aku harus meninggalkan kampung halaman untuk beberapa waktu. Memangnya ada masalah apa lagi, suamiku? Kenapa kau terlihat begitu ketakutan?" Tanya istri Abu Nawas yang sangat khawatir. "Karena aku telah membuat kesalahan yang membuat Baginda Raja sangat murka kepadaku. Sebentar lagi, para prajurit pasti akan datang untuk menangkapku," jawab Abu Nawas. Kemudian, Abu Nawas dibantu oleh istrinya mengemas baju-baju ke dalam tas. Setelah itu, Abu Nawas segera pergi meninggalkan rumah dan istrinya. Beberapa saat setelah kepergian Abu Nawas, para prajurit istana datang dan segera menggeledah rumah Abu Nawas. Istri Abu Nawas hanya terdiam melihat rumahnya digeledah oleh para prajurit. "Di mana Abu Nawas?" tanya salah satu prajurit kepada istri Abu Nawas. "Suamiku sudah pergi meninggalkan kampung ini," jawab istri Abu Nawas. Kemudian, para prajurit pun kembali ke istana dan menghadap Baginda Raja. Baginda Raja pun bertanya, "Di mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, di rumah Abu Nawas hanya ada istrinya, dan dia mengatakan bahwa Abu Nawas sudah pergi meninggalkan kampung ini," jawab salah satu prajurit. "Kurang ajar, berani sekali dia pergi dari kampung ini untuk menghindari hukumanku," pikir Baginda Raja. Sementara itu, Abu Nawas mulai mengembara dari satu kampung ke kampung lainnya. Ia pun melintasi sebuah kampung yang sedang dilanda musim kemarau. Abu Nawas yang berpakaian layaknya seorang ulama besar sempat menarik perhatian warga. Mereka mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirim seseorang untuk menolong kampungnya yang sedang mengalami musim kemarau. Abu Nawas pun segera dikerumuni oleh para warga. "Assalamualaikum Syekh, sudilah kiranya Tuan Syekh mampir sebentar di kampung kami," minta salah seorang warga. Saat itu,
Abu Nawas menolaknya. Namun, para warga tetap saja memaksa agar ia mau menerima ajakan mereka untuk mampir sebentar di kampungnya. Abu Nawas diperlakukan bak seorang raja. Ia dijamu dengan berbagai macam hidangan dan keistimewaan lainnya. Apa yang membuat kalian memperlakukanku seperti ini? Padahal kalian tidak mengenalku, tanya Abu Nawas. Begini Tuan Syekh, melihat penampilan Tuan membuat kami yakin kalau Tuan adalah seseorang yang dikirim Allah untuk membantu kampung kami, jawab kepala dusun. Memangnya apa yang terjadi di kampung kalian? Tanya Abu Nawas lagi. Sudah berbulan-bulan kampung kami mengalami musim kemarau. Kami begitu kesulitan karena banyak tanaman yang mati. Air persediaan kami pun hanya tinggal sedikit. Sudilah kiranya Tuan Syekh untuk mendoakan agar kampung kami segera diturunkan hujan, jelas kepala dusun. Mendengar hal itu membuat Abu Nawas terdiam. Sebenarnya ia juga sudah berbulan-bulan tidak mandi dan bajunya tidak dicuci. Padahal tujuannya datang ke sini untuk menumpang mandi. Tetapi malah sedang terjadi kemarau di kampung ini. Tiba-tiba muncullah ide cemerlang dari otak Abu Nawas. Baiklah, aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kampung kalian diturunkan hujan. Tetapi ada syaratnya, bicara Abu Nawas. Apa syaratnya wahai Tuan Syekh? Balas kepala dusun. Syaratnya adalah kumpulkan semua persediaan air yang kalian miliki dan letakkan di tengah lapangan, perintah Abu Nawas. Para warga pun segera berbondong-bondong membawa persediaan air yang mereka miliki. Total air yang terkumpul hanyalah sebanyak 2 ember. Kemudian Abu Nawas segera melepas bajunya dan mencuci dengan air di ember pertama. Sedangkan air di ember kedua ia gunakan untuk mandi. Tentu saja para warga pun sangat terkejut melihat hal itu. Wahai Tuan Syekh, air yang kami kumpulkan itu adalah air persediaan kami yang terakhir. Rencananya akan kami gunakan untuk minum anak-anak kami, ujar salah satu warga. Perbuatan Abu Nawas itu membuat warga menjadi sangat marah. Hampir semuanya mencemooh dan menghujat Abu Nawas. Namun, Abu Nawas hanya diam dan tetap tenang. Bahkan, ia tetap melanjutkan pekerjaannya, yaitu menjemur bajunya. Ia sama sekali tidak menghiraukan perkataan mereka. Para warga pun menjadi semakin emosi hingga hendak memukulinya. Tetapi tiba-tiba terdengar suara guntur yang disusul dengan hujan lebat, sehingga membuat para warga lupa akan kemarahannya kepada Abu Nawas. Justru sebaliknya, mereka segera menghampiri Abu Nawas untuk berebut mencium tangan Abu Nawas. Dan mereka menyambut datangnya hujan dengan penuh sukacita. Kepala dusun kampung tersebut menghampiri Abu Nawas dan bertanya, Tuan Syekh, hamba ingin bertanya, sebenarnya doa apa yang Tuan panjatkan sehingga langit berkenan untuk menurunkan hujan? Dengan polosnya, Abu Nawas pun menjawab, begini Tuan, sebenarnya doaku biasa saja, tetapi jubahku hanya tinggal satu ini dan tidak pernah dicuci selama berbulan-bulan. Saat aku mencuci dan menjemurnya, pasti akan turun hujan. Karena mungkin saja langit tidak tahan dengan bau jubahku. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sontak saja
membuat para warga menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Sejak saat itu, Abu Nawas tinggal di kampung itu sambil menunggu kemarahan raja mereda. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi, Abu Nawas mengajak untanya untuk pergi mengembara. Setelah menyiapkan segala perbekalan, kemudian ia berpamitan kepada istrinya. Setelah itu, berangkatlah ia bersama dengan untanya. Ia memilih pergi ke sebuah gurun pasir yang amat gersang dan panas sekali sebagai tujuannya. Perjalanan yang cukup jauh membuat Abu Nawas menjadi kelelahan. Ia pun beristirahat sejenak. Kemudian sang unta bertanya, "Tuan, apakah perjalanan kita ini masih sangat jauh?" "Iya, kita masih harus melewati 2 gurun pasir lagi. Karena setelah itu kita baru akan tiba di sebuah pedesaan terdekat. Dan di sana kita bisa beristirahat lebih lama di sebuah penginapan yang aman dan nyaman," jawab Abu Nawas. Setelah merasa lelahnya sudah berkurang, mereka pun melanjutkan perjalanan. Tak terasa, malam pun telah tiba. Abu Nawas menghentikan perjalanannya untuk sementara waktu. Ia pun mendirikan sebuah tenda untuk berteduh dan beristirahat sepanjang malam itu. Tetapi, sungguh malang bagi si unta. Ia tidak bisa tidur di dalam tenda karena tendanya berukuran kecil, sehingga ia tidak diizinkan untuk masuk ke dalam. Abu Nawas tidur dengan sangat nyenyak di dalam tenda, sementara sang unta tidak bisa tidur karena merasa sangat kedinginan. Ia mulai berpikir, kalau terus-menerus seperti ini, pasti besok ia akan jatuh sakit dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Si unta pun membangunkan majikannya. Kemudian ia berkata, "Tuan, saya sangat kedinginan. Izinkan saya menitipkan ujung kaki saya masuk ke dalam tenda." Abu Nawas pun tidak merasa keberatan karena hanya ujung-ujung kaki saja. Itu tidak akan mengganggu tidurnya. Setelah 1 jam berlalu, si unta berkata lagi, "Tuanku, saya sungguh kedinginan. Izinkan saya memasukkan kaki depan saya ke dalam tenda, agar besok saya kuat perjalanan membawa Tuan." "Benar juga. Baiklah, masukkan kaki depanmu ke dalam," jawab Abu Nawas. Setelah 1 jam berlalu, si unta kembali membangunkan Abu Nawas. Dan ia pun berkata, "Tuan, hidung saya kedinginan." Dan ia berkata bahwa jika seperti ini terus, maka besok saya akan jatuh sakit dan tidak bisa membawa Tuan di atas punggung saya. Izinkanlah kepala saya berada di dalam tenda, Tuan." Waktu pun berlalu, hingga akhirnya Abu Nawas tak menyadari bahwa ia sedang tidur di luar tenda. Ia pun merasa sangat kedinginan. Pada pagi harinya, ia baru menyadari jika dirinya tidur di luar tenda. Ia pun masuk ke dalam tenda dan melihat si unta tidur dengan sangat nyenyak. Abu Nawas pun membangunkannya dan bertanya mengapa ia tidur di dalam tenda, sedangkan Abu Nawas sebagai majikannya tidur di luar tenda. Si unta pun bangun dan ia tersenyum sambil menggosok-gosokkan matanya. Ia pun menjawab pertanyaan dari tuannya tersebut. "Saya tidak akan berani mengusir Tuan. Semalam, saya sudah meminta izin terlebih dahulu kepada Tuan, dan Tuan mengizinkannya. Saya melakukannya agar hari ini saya kuat membawa Tuan di atas punggung saya untuk melanjutkan perjalanan kita." Sambil bersin-bersin akibat kedinginan semalam, Tuan Abu Nawas pun berkata, "Memang engkau unta yang sangat cerdik. Aku yang
biasa dikenal sebagai orang yang paling cerdik, ternyata masih bisa dikalahkan olehmu. Si unta pun menjawab, "Saya bisa seperti ini karena saya berguru pada Tuan." Mendengar jawaban si unta, Abu Nawas pun tertawa. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, di negeri tempat Abu Nawas tinggal sedang mengalami paceklik. Banyak panen yang gagal, dan pasar menjadi sepi pembeli. Sehingga membuat banyak warga mengalami kesusahan. Bahkan sampai harus berpuasa karena tidak ada makanan. Untuk menghilangkan rasa jenuh, Abu Nawas pun pergi ke pasar untuk berjalan-jalan. Tiba-tiba, ia menemukan sebuah kantong hitam yang ternyata berisi uang. Kemudian, kantong hitam itu langsung ditanam di dalam tanah oleh Abu Nawas. Setelah itu, ia langsung pulang ke rumah. Sepanjang malam, Abu Nawas merenung, memikirkan apakah uang di dalam kantong hitam itu akan diambil atau tidak. Hatinya berpikir untuk mengambil uang itu, karena keluarganya sedang mengalami kelaparan. Namun, Abu Nawas terus teringat bahwa memakan harta yang haram bisa mendapatkan siksa kubur di dunia dan akhirat. Tetapi di sisi lain, Abu Nawas juga teringat sebuah hadis Nabi yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu hadiah tanpa kamu minta. Maka terimalah hadiah itu, jangan kamu tolak. Kemudian infakkanlah. Dalam hati Abu Nawas berkata, "Benarkah ini adalah hadiah dari Allah?" Dan hadiah itu untuk orang yang menemukan kantong hitam berisi uang itu. Namun, hal itu tidak menjadikan Abu Nawas langsung membuka kantong hitam temuannya. Ia masih menunggu, barangkali pemiliknya akan datang mencarinya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali pergi ke pasar untuk berjalan-jalan. Ia mendengar sebuah pengumuman dari seorang saudagar laki-laki yang kaya raya bahwa kantongnya telah hilang. "Wahai penduduk negeri, barang siapa yang menemukan kantong hitam berisi uang 1000 dinar, maka segeralah kembalikan padaku dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala," ucap saudagar kaya itu. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas pun langsung mendekati saudagar kaya itu, dan ia berkata, "Wahai Tuan, saat ini negeri kami sedang mengalami masa paceklik. Jika uang Anda ditemukan oleh orang yang mengalami kesusahan, maukah Tuan memberikan sedikit uang itu secara halal?" "Berapakah yang diinginkannya?" tanya saudagar kaya itu. "Hanya 1/10-nya saja, Tuan," jawab Abu Nawas. "Aku tidak akan memberikan uangku sedikit pun. Jika ia tidak mengembalikannya padaku, maka aku akan menuntutnya di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala," ujar saudagar kaya itu. Kemudian, Abu Nawas segera pulang ke rumahnya dan menceritakan apa yang sudah terjadi di pasar tadi kepada istrinya. "Istriku, apa yang harus aku lakukan sekarang? Apakah aku harus mengembalikan uang itu?" tanya Abu Nawas kepada istrinya. "Suamiku, aku dan anak-anakmu telah menderita kemiskinan bersamamu selama bertahun-tahun. Bahkan, saat ini kita hanya mempunyai satu pakaian yang dipakai secara bergantian untuk sholat. Datangilah pemiliknya dan desaklah dia agar dia mau memberikan 1/10 dari uangnya itu.
jika ia tidak setuju, maka mintalah 1/100-nya. Tetapi jika ia masih tidak setuju, maka mintalah 1/1000-nya, yaitu hanya 1 dinar saja. Karena 1 dinar lebih baik daripada tidak sama sekali, ujar sang istri. Mendengar penjelasan dari istrinya, Abu Nawas segera kembali menemui saudagar kaya tersebut di pasar. "Wahai tuan, sebenarnya sayalah penemu kantong hitam berisi uang itu. Apakah tuan bersedia memberikan sedikit uang tersebut kepada saya, meskipun hanya 1 dinar saja? Karena sudah beberapa hari keluarga saya belum makan, tuan," jelas Abu Nawas. Namun, sangat disayangkan, saudagar kaya itu tetap tidak mau memberikan uangnya. Maka, Abu Nawas mengajak saudagar kaya itu ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas langsung menyerahkan kantong yang ditemukannya kepada saudagar kaya tersebut. "Benarkah ini kantong milik tuan?" tanya Abu Nawas. "Iya benar, ini kantong milikku," jawab saudagar kaya tersebut. Kemudian, saudagar kaya tersebut membuka kantongnya dan menghitung jumlah uang di dalamnya. Jumlahnya masih tetap utuh, yaitu 1000 dinar. Lalu, saudagar kaya itu pamit pulang kepada Abu Nawas. Tetapi, tiba-tiba saja langkahnya terhenti dan berkata, "Wahai tuan, aku akan menceritakan kepadamu mengenai kantong hitam ini. Sebenarnya, ayahku telah mewariskan kepadaku uang sebanyak 3.000 dinar sebelum ia meninggal. Sebelumnya, ayahku berpesan kepadaku untuk membagikan 1/3 dari uang itu kepada orang-orang yang benar-benar berhak menerimanya. Ayahku juga mengatakan bahwa aku juga harus menjual warisan ternak dan menginfakkannya. Maka, aku pun tentu melaksanakan semua wasiat itu. Uang itu aku letakkan di dalam kantong ini, lalu aku pergi ke kota untuk mencari orang yang benar-benar miskin. Namun, aku tidak menemukan seorang pun yang lebih berhak daripada Anda. Maka, ambillah uang di kantong ini. Semoga Allah memberkahimu, Tuan," terang saudagar tersebut. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buah dari kesabaran dan kejujurannya, maka Allah telah memberikan jalan lain kepadanya. Dan ternyata, saudagar kaya tersebut tidak hanya memberikan 1/100 yang dimintanya, melainkan semua uang yang ada di kantong tersebut, yaitu 1000 dinar. Kisah selanjutnya. Suatu pagi, Baginda melihat ayam betinanya bertelur. Hal itu membuat Baginda tersenyum. Kemudian, beliau memanggil seorang pengawal agar segera mengumumkan kepada rakyat bahwa kerajaan mengadakan sayembara untuk umum. Sayembara itu berupa pertanyaan yang sangat mudah, tetapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Siapapun yang bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka akan mendapat imbalan yang amat menggiurkan, yaitu 1 pundi penuh uang emas. Tetapi, bila tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka hukuman yang menjadi imbalannya. Banyak sekali rakyat yang ingin mengikuti sayembara itu, terutama orang-orang miskin. Tetapi, mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan jika tidak bisa menjawab pertanyaan, maka tak mengherankan bila pesertanya hanya menjadi 4 orang saja. Dan salah satu dari peserta tersebut adalah Abu Nawas.
terdapat dua peraturan dalam sayembara tersebut. Yang pertama, jawaban harus masuk akal. Dan yang kedua, para peserta harus bisa menjawab sanggahan-sanggahan dari Baginda sendiri. Pada waktu yang telah ditetapkan, masing-masing peserta sudah siap di depan panggung. Baginda pun duduk di atas panggung. Kemudian, peserta pertama pun dipanggil. Peserta pertama maju dengan tubuh yang begitu gemetar. Baginda pun bertanya, "Di antara telur dan ayam, manakah yang lebih dahulu?" "Tentu saja telur, wahai Baginda," jawab peserta pertama. "Jika begitu, apa alasannya?" tanya Baginda. "Jika ayam lebih dahulu, itu sangat tidak mungkin, karena ayam itu berasal dari telur, wahai Baginda," jelas peserta pertama. "Baiklah kalau begitu. Siapa yang mengerami telur itu?" sanggah Baginda Raja. Peserta yang pertama menjadi pucat. Wajahnya mendadak berubah putih seperti kertas. Dia tidak bisa menjawab. Tanpa ampun, ia pun langsung dimasukkan ke dalam penjara. Lalu, peserta kedua maju. Dia berkata, "Paduka Raja yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan." "Kenapa bisa bersamaan?" tanya Baginda Raja. "Jika ayam terlebih dahulu, maka itu tidak akan mungkin, karena ayam berasal dari telur. Bila telur lebih dahulu, itu juga tidak akan mungkin, karena telur tidak bisa menetas tanpa dierami," kata peserta kedua dengan sangat mantap. "Bukankah ayam betina itu bisa bertelur tanpa ayam jantan?" ujar Baginda memojokkan. Kemudian peserta kedua pun menjadi bingung. Lalu ia pun dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian jatuh gilirannya peserta ketiga. Ia berkata, "Wahai tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur." "Coba jelaskan alasanmu," kata Baginda. "Menurut hamba, yang pertama diciptakan ialah ayam betina," ujar peserta ketiga dengan meyakinkan. "Lalu, bagaimana ayam betina bisa beranak terus-menerus seperti sekarang, sedangkan ayam jantannya tidak ada?" kata Baginda dengan memancing. "Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Ayam betina mengerami telurnya sendiri, lalu menetas dan menurunkan anak ayam jantan, kemudian menjadi ayam jantan yang dewasa dan mengawini induknya sendiri." Peserta ketiga berusaha menjelaskan dengan detail. "Lalu, bagaimana jika ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya?" Peserta yang ketiga pun tidak bisa menjawab sanggahan Baginda Raja. Lalu, ia pun dijebloskan pula ke penjara. Kini, tibalah giliran Abu Nawas. Ia berkata, "Yang pasti ialah telur dulu, baru ayam, wahai Baginda." "Coba terangkan secara logis, wahai Abu Nawas," kata Baginda ingin tahu. "Ayam bisa mengenal telur, sebaliknya telur tidak mengenal ayam," kata Abu Nawas dengan singkat. Baginda Raja pun merenung dengan waktu yang cukup lama. Kali ini, Baginda tidak bisa sama sekali menyanggah alasan Abu Nawas, dan terpaksa harus memberi uang dalam jumlah yang sangat besar sebagai hadiah untuk Abu Nawas, karena Abu Nawas bisa menjabarkan dengan jelas dan logis. Kisah selanjutnya.
Di suatu hari, Abu Nawas sedang melakukan perjalanan yang sangat panjang. Pada hari itu, perutnya berbunyi kruyuk-kruyuk karena belum terisi makanan sedikit pun. Sehingga tak heran kalau dia merasakan lapar yang amat sangat. Akan tetapi, dia memeriksa kantong uangnya. Dia hanya menemukan beberapa keping uang. Sementara dalam perjalanannya masih sangat jauh. Bila uang tersebut dipakai untuk membeli sesuatu, nanti ongkos untuk perjalanannya tidak akan bisa terbayar. Walaupun tubuhnya lemas dan lesu, karena belum makan 1 hari penuh, Abu Nawas tetap melanjutkan perjalanannya, meskipun langkahnya melambat. Pada saat Abu Nawas melihat kedai yang sangat ramai pembeli, Abu Nawas tak kuasa untuk tidak memasukinya. Dari belakang dapur, terlihat mengepul asap makanan yang mungkin sangat lezat. Abu Nawas pun langsung menghirup aroma wangi dari masakan itu dengan kuat-kuat. Dari aromanya yang semerbak wangi lezat, Abu Nawas sudah membayangkan sajian yang nikmat untuk dirinya. Hal tersebut diulanginya berkali-kali, hingga Abu Nawas merasa sangat puas. Seusai Abu Nawas sudah merasa cukup puas dengan aroma lezat masakan yang dihirupnya, dia pun pergi meninggalkan kedai tersebut. Akan tetapi, belum jauh dia melanjutkan langkah kakinya meninggalkan kedai itu, tiba-tiba terdengar teriakan dari seorang pemilik kedai. "Hai, mau kemana kamu? Bayar dulu!" teriak seorang pemilik kedai. Mendengar teriakan itu, Abu Nawas langsung menghentikan langkahnya. Dengan sangat tenang, Abu Nawas menghadapi si pemilik kedai. Meskipun dia cukup keheranan, kenapa pemilik kedai menghentikan langkahnya, padahal dia tidak makan ataupun minum sedikit pun di kedai tersebut. "Enak saja kamu main nyelonong pergi. Bayar dulu, baru kamu boleh pergi," kata pemilik kedai. Lalu, Abu Nawas pun menganggukkan kepala tanda setuju dengan ujar pemilik kedai. Dengan sikap santainya, Abu Nawas merogoh kantong uangnya. Selang beberapa lama, uang itu tidak segera diberikan kepada pemilik kedai. Malah, Abu Nawas memainkan uang recehnya dengan cara mengocok kantong uangnya. Lama-kelamaan, suara uang receh itu terdengar seperti kerincing-kerincing. "Hai kamu, mana uangnya? Bayar sekarang juga!" teriak sang pemilik kedai. "Baik tuan, ini bayarannya," kata Abu Nawas sambil mengocok kembali uang recehnya, sampai terdengar kembali suara kerincing-kerincing tadi. "Loh, mana uangnya? Dari tadi hanya terdengar suaranya saja," kata sang pemilik kedai dengan geram. Lalu, Abu Nawas pun menjawab, "Itu tadi bayarannya. Aku bayarnya pakai suaranya saja, karena di kedaimu aku tak makan atau minum apapun, hanya dapat mencium baunya saja." Mendengar jawaban Abu Nawas, si pemilik kedai hanya bisa tertunduk dengan malunya. Bagaimana bisa orang hanya mencium bau aroma masakan dari belakang kedai, kok disuruh bayar? Sekarang tidak usah menagih uang lagi ke saya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja terlihat sangat murka karena melihat pekerjaan pengawal kerajaan selalu tidak beres. Setelah diselidiki, ternyata para pengawal itu gemar mabuk-mabukan. Baginda Raja memanggil semua pengawal dan mengumpulkannya di aula istana. Kemudian Baginda Raja berkata, "Wahai pengawal-pengawalku semua,
bukankah sudah sering kuperingatkan kalian agar berhenti mabuk-mabukan? Mendengar hal itu, membuat para pengawal kerajaan terlihat begitu gemetar. Mereka benar-benar tak berani menatap mata rajanya. Mereka menundukkan kepala sebagai tanda rasa bersalahnya. Sekarang, ceritakan kepadaku, dari mana kalian mendapatkan arak-arak itu? Tanya raja. Untuk beberapa saat, para pengawal tak mau mengaku. Namun, akhirnya Baginda Raja pun membentak, membuat mereka mengaku dari mana mereka mendapatkan arak itu. Ampun tuanku yang mulia, kami mendapatkan arak-arak itu dari Abu Nawas. Ia yang membawa arak-arak itu ke istana, dan ia juga yang mengajarkan kami untuk mabuk, ujar salah seorang pengawal. Jika demikian, cepat bawa Abu Nawas ke hadapanku. Kalau tidak, kalian semua harus menerima hukuman dariku, ujar Baginda Raja. Keesokan harinya, beberapa pengawal pergi ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, mereka kemudian memberitahukan maksudnya datang ke rumah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, bawalah botol ini ke hadapan raja, dan katakan kepada raja bahwa engkaulah yang membawa arak ini ke istana, ujar salah satu pengawal itu. Tunggu dulu, aku pasti akan dihukum oleh Baginda Raja jika aku membawa minuman arak ini, kata Abu Nawas. Memang benar, tetapi tenang saja, aku akan memberimu sejumlah dinar jika engkau berhasil lolos dari hukuman raja, ucap pengawal itu. Lalu, apa keuntunganmu dengan memberiku sejumlah dinar itu? Tanya Abu Nawas. Jika engkau lolos dari hukuman raja, maka kami semua juga akan lolos. Maka, gunakanlah kecerdasanmu itu untuk mengelabui raja, jawab pengawal itu. Akhirnya, Abu Nawas bersedia menerima tugas itu. Kemudian, ia menemui Baginda Raja dengan memegang sebotol arak berwarna merah. Apa yang engkau pegang itu, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun menjawab dengan sangat gugup. Ini air susu, Baginda. Rasanya enak sekali, jawab Abu Nawas sekenanya. Biasanya air susu berwarna putih. Bagaimana mungkin air susu berwarna merah? Ujar Baginda Raja keheranan. Memang betul, Baginda. Semula air susu ini berwarna putih bersih. Ia menjadi merah merona saat melihat Baginda yang gagah rupawan, sehingga ia tersipu malu, jawab Abu Nawas yang mencoba mengambil hati Baginda Raja. Baginda Raja sebenarnya mengetahui bahwa yang di dalam botol adalah arak. Namun, karena Abu Nawas memujinya, maka Baginda Raja pun akhirnya tertawa dan tidak jadi memberikan hukuman kepada mereka. Baiklah, aku memaafkan kalian semua. Akan tetapi, jangan pernah mengulanginya lagi. Hukumannya akan berlipat ganda jika kalian mengulanginya lagi, titah Baginda Raja. Abu Nawas akhirnya mendapat hadiah yang telah disepakati bersama para pengawal, karena telah berhasil melaksanakan misinya. Nanti kisah selanjutnya. Pada suatu pagi, Abu Nawas muda sedang duduk santai di teras rumahnya. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang komandan beserta para prajuritnya. Komandan tersebut pun bertanya, "Wahai anak muda, di manakah aku bisa menemukan tempat untuk bersenang-senang di sekitar sini?"
Kalau tidak salah, ada di sebelah sana, Tuan, jawab Abu Nawas. Bisakah kau tunjukkan jalannya? Tanya salah seorang prajurit dengan kasar. Bisa, pergilah kalian ke arah sana. Lurus saja, jangan belok-belok. Maka, nanti kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang itu, jawab Abu Nawas. Rombongan itu pun akhirnya pergi menuju tempat yang telah ditunjukkan oleh Abu Nawas. Setelah sampai di sana, mereka sangat terkejut karena mereka tidak menemukan tempat yang mereka cari. Justru, mereka hanya menemukan sebuah komplek kuburan yang sangat luas. Tentu saja, hal ini membuat para tentara sangat marah karena merasa telah ditipu oleh seorang anak muda. Dengan perasaan yang amat marah, mereka pun kembali menghampiri Abu Nawas. "Hai anak muda, cepat keluarlah engkau. Berani sekali engkau membohongi kami," ujar sang komandan dengan nada yang keras. Ia tidak mengetahui bahwa yang diajak bicaranya adalah seorang penasehat kerajaan, yaitu Abu Nawas. "Memangnya siapa engkau? Berani sekali engkau membohongi kami," tanya salah seorang prajurit dengan geram. "Aku adalah Abdi," jawab Abu Nawas dengan santai. Mendengar jawaban Abu Nawas, komandan dan para prajurit menjadi tambah geram. Komandan pun berkata dengan marah, "Prajurit, cepat tangkap dia. Akan kami bawa engkau ke hadapan panglima kami." Kemudian, mereka bergegas kembali untuk menghadap panglima kerajaan mereka. Tentu saja bersama dengan Abu Nawas. Abu Nawas pun tidak membantah sedikit pun. Setelah sampai di kerajaan, mereka langsung menghadap panglima kerajaan. "Wahai panglima, kami telah menangkap seseorang yang telah berani membohongi pasukan kerajaan," ujar komandan. Namun, sang panglima hanya bersikap biasa saja. Bahkan, ia malah memerintahkan para prajuritnya untuk melepaskan borgol yang ada di tangan Abu Nawas. Hal itu membuat komandan dan para prajurit sangat terkejut, sekaligus merasa keheranan dengan apa yang terjadi. "Tuan Abu, maafkanlah perbuatan anak buahku ini yang telah menuduhmu sebagai seorang pembohong dan juga telah menangkapmu," ujar panglima dengan sangat sopan. Ternyata mereka berdua memang sudah saling kenal satu sama lain karena mereka seringkali bertemu ketika diundang ke istana. Mendengar permintaan maaf sang panglima membuat komandan dan para prajurit tersebut menjadi tambah terkejut. Mereka menjadi merasa takut. "Wahai Tuan Abu, sebenarnya kebohongan apa yang telah mereka sangkakan kepadamu?" tanya panglima. "Wahai panglima, mereka bertanya kepadaku, di manakah tempat untuk bersenang-senang. Maka, aku memberitahu jalan menuju tempat bersenang-senang itu. Aku tunjukkan jalan kepada mereka menuju sebuah kuburan. Karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana pula mereka akan mendapatkan hidangan nikmat dari Allah. Mereka akan terbebas dari segala rasa fitnah dan segala kejahatan dari manusia dan makhluk-makhluk lainnya," jawab Abu Nawas dengan sangat tenang. Tiba-tiba saja, komandan yang tadinya terlihat sombong dan congkak itu segera mendekati Abu Nawas. Dan ia pun berkata, "Wahai tuanku Abu, hamba memohon maaf atas segala perbuatan hamba dan para prajurit. Andai saja hamba mengetahui bahwa Tuan adalah Tuan Abu, tentu kami tidak akan berani menuduh Tuan sebagai seorang pembohong, apalagi sampai membawa Tuan menghadap panglima kami. Wahai komandan,
Tadi aku sudah mengatakan kepada engkau bahwa aku adalah abdi. Aku tidak berbohong kepada kalian kan? Dan ingat, setiap orang adalah abdi Allah Subhanahu wa taala, termasuk kalian semua, ujar Abu Nawas dengan lembut. Anda benar, Tuanku Abu. Maka hamba memohon maaf kepadamu, jawab komandan. Karena kejadian tersebut membuat komandan dan para prajurit yang telah menuduh Abu Nawas berbohong hingga menangkapnya merasa malu, dan mereka telah dimaafkan oleh Abu Nawas. Namun, Abu Nawas berpesan agar tidak gegabah dalam mengambil sebuah keputusan. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja, para menteri, dan orang-orang penting sedang mengadakan pertemuan di istana. Begitupun dengan Abu Nawas. Namun, ternyata Abu Nawas tidak menghadiri pertemuan itu. Abu Nawas pun segera pergi ke istana untuk menemui Baginda Raja keesokan harinya. Tetapi saat itu Baginda Raja sedang marah, maka Abu Nawas tidak berani melihat wajah Baginda. Baginda Raja pun bertanya dengan nada yang keras kepada Abu Nawas. Abu Nawas, kenapa kamu tidak datang ke pertemuan? Sungguh, saya sangat menyesal yang mulia, tetapi saya mempunyai banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, jawab Abu Nawas. Jadi, pekerjaanmu lebih penting daripada aku? Tanya Baginda Raja kembali dengan penuh kemarahan. Abu Nawas pun hanya bisa terdiam. Lalu, Baginda Raja melanjutkan. Kalau begitu, saya ingin bertanya kepadamu beberapa pertanyaan. Jika kamu tidak bisa menjawabnya, maka kamu akan saya hukum. Pertanyaan apa yang mulia? Pertama, apa yang sedang Tuhan lakukan sekarang? Kedua, berapa banyak bintang di langit? Dan yang ketiga, di manakah sebenarnya pusat bumi? Tanya Baginda Raja. Saya sungguh minta maaf yang mulia. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, yang mulia harus memenuhi satu syarat dari saya, ujar Abu Nawas. Apa itu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Saya akan menjawab ketiga pertanyaan itu jika yang mulia bersedia turun dari tahta yang mulia, jawab Abu Nawas. Kemudian, Raja pun turun dari tahtanya, dan Abu Nawas duduk menggantikan Baginda Raja. Baiklah yang mulia, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Jawabannya, Tuhan baru saja menurunkan seorang raja dari tahtanya dan mengangkat seorang yang awam untuk duduk di atas tahta negeri ini, jawab Abu Nawas. Baginda Raja hanya terdiam. Lalu, Abu Nawas pun melanjutkan. Pertanyaan kedua, yaitu, berapa banyak bintang di langit? Seketika, Abu Nawas pun mengambil bulu kambing yang ada di bawah kakinya. Jika yang mulia benar-benar ingin mengetahui berapa banyak bintang di langit, coba yang mulia hitung bulu kambing yang berada di tangan saya ini. Jumlahnya sama dengan bintang-bintang yang ada di langit. Siapa di dunia ini yang bisa menghitung bulu kambing, Abu Nawas? Baginda Raja bertanya dengan marah. Begitu juga dengan pertanyaan Baginda. Siapa di dunia ini yang dapat menghitung bintang di langit? Sungguh, hanya Tuhan yang tahu jawabannya, jawab Abu Nawas dengan cepat. Baiklah, sekarang jawab pertanyaanku yang ketiga. Di mana letak pusat bumi? Tanya Baginda Raja.
Abu Nawas pun segera meraih tombak yang ada di sampingnya. Kemudian, dia melemparnya ke arah lantai tepat di depan raja. Yang mulia, itu adalah pusat bumi. Jika Yang Mulia tidak percaya, silahkan Yang Mulia perintahkan orang-orang Anda untuk mengukur jaraknya dari barat, timur, utara, dan selatan. Abu Nawas, kamu jangan mengada-ngada. Siapa yang bisa mengukur jarak? Teriak raja. Anda memang benar, Yang Mulia, karena hanya Tuhan saja yang tahu di mana titik pusat bumi, jawab Abu Nawas dengan tenang. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja menyadari bahwa pria yang sedang diajak berdebat adalah orang yang sangat cerdas dan juga bijaksana. Maka, Raja pun menyayanginya lebih dari sebelumnya. Nanti kisah selanjutnya. Suatu hari di istana yang megah, Baginda Raja Harun al-Rasyid tiba-tiba merasakan sakit perut. Para tabib pun dipanggil untuk segera memeriksa kondisi sang raja. Setelah diperiksa, tabib mengatakan bahwa ada angin yang berlebihan pada perut raja. Mendengar hal tersebut, raja menjadi marah dan kesal. Karena kesal, raja pun memerintahkan pengawal dan seluruh penghuni istana untuk segera menangkap dan memenjarakan angin. Namun, karena tidak ada yang tahu bagaimana caranya, seluruh pengawal istana pun hanya terdiam dan tidak ada yang berani menjawab titah sang raja karena dianggap hal mustahil. Suasana kerajaan pun mendadak menjadi hening. Tiba-tiba, seorang penasehat raja mengusulkan untuk bertanya kepada Abu Nawas bagaimana cara menangkap angin. Mendengar hal tersebut, raja segera memerintahkan para pengawal untuk membawa Abu Nawas menghadap. Hari itu pun Abu Nawas langsung dibawa ke kerajaan dan menghadap Baginda. Setibanya di istana, raja langsung mengatakan tentang kondisinya yang belakangan ini sering mendapat gangguan perut. Akhir-akhir ini, aku sering mendapat gangguan perut. Kata tabib pribadiku, aku terkena serangan angin, ucap Baginda Raja kepada Abu Nawas. Mendengar perkataan raja, Abu Nawas langsung menjawab, "Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan hingga hamba dipanggil?" tuturnya. Kemudian raja berkata, "Aku hanya ingin menginginkan engkau menangkap angin dan memenjarakannya saja," ujar Baginda Raja. Mendengar permintaan raja, Abu Nawas hanya bisa terdiam. Tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia masih bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin. Hal tersebut lantaran angin tidak bisa dilihat, tidak seperti air. Meskipun tidak berwarna, tetapi masih bisa dilihat. Abu Nawas hanya diberikan waktu selama 3 hari, dan tidak lebih. Dia kemudian pulang dengan membawa tugas dari Baginda Raja. Hal itu tidak membuatnya sedih, karena berpikir melupakan bagian dari hidupnya. Bahkan, merupakan suatu kebutuhan untuknya. Dia yakin bahwa dengan berpikir akan terbentanglah jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. Dengan berpikir pula, ia bisa menyumbangkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, terutama orang-orang miskin. Karena tak jarang Abu Nawas menggondol sepundi penuh uang emas hadiah dari Baginda Raja atas kecerdikannya. Namun, sudah 2 hari ini, Abu Nawas belum juga mendapat akal untuk menangkap angin, apalagi sampai memenjarakannya. Sedangkan besok merupakan hari terakhir yang telah ditetapkan oleh Baginda Raja. Abu Nawas hampir putus asa. Ia benar-benar tidak bisa tidur, walaupun hanya sekejap. Mungkin sudah takdir, kali ini Abu Nawas harus menjalani hukuman karena gagal melaksanakan perintah Baginda. Ia berjalan gontai menuju istana.
Di sela-sela kepasrahannya akan takdirnya itu, ia teringat sesuatu, yaitu Aladin dan lampu wasiatnya. Dia bergumam dalam hati sambil berkata, "Bukankah jin itu tidak terlihat?" Ia langsung kegirangan dan segera berlari pulang. Sesampainya di rumah, ia langsung bergegas mempersiapkan segala sesuatunya menuju istana. Setelah sampai di gerbang istana, Abu Nawas langsung dipersilahkan masuk oleh para pengawal karena Baginda sedang menunggu kehadirannya. Dengan tidak sabar, Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin, hai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Sudah, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan wajah berseri-seri. Abu Nawas kemudian mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian, botol tersebut diserahkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja menimang-nimang botol tersebut sambil bertanya lebih lanjut. "Mana angin itu, hai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Di dalam, tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas. Raja berkata, "Aku tidak melihat apa-apa," ujarnya. "Ampun tuanku, memang angin tidak bisa dilihat. Tetapi, bila Paduka ingin melihat angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu," kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol dibuka, Baginda mencium bau busuk yang sangat menyengat hidung. "Bau apa ini, hai Abu Nawas?" tanya Baginda marah. "Ampun tuanku yang mulia, tadi hamba buang angin dan hamba masukkan ke dalam botol. Karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat mulut botol tersebut," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja akhirnya tidak jadi marah karena memang masuk akal. Bahkan, Raja sempat tertawa. Abu Nawas pun selamat dari hukuman Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai menikmati keindahan alam. Di tengah perjalanan, ia kaget karena melihat banyak orang bergerombol. Ia pun menghampiri kerumunan orang itu dan bertanya kepada salah seorang warga. Ia penasaran, ada apa gerangan kiranya dengan kerumunan itu. "Ada kerumunan apa di sana itu?" tanya Abu Nawas kepada salah seorang warga. "Ada pertunjukan keliling yang melibatkan seekor gajah ajaib," jawab orang itu. "Apa maksudmu dengan gajah ajaib itu?" tanya Abu Nawas penasaran. "Gajah itu hanya tunduk kepada tuannya saja, dan lebih menakjubkannya lagi, gajah itu mengerti bahasa manusia," jelas orang itu. Penjelasan itu telah membuat Abu Nawas semakin tertarik dan penasaran. Ia tak tahan untuk menyaksikan keajaiban hewan raksasa itu. Selang beberapa menit, Abu Nawas sudah berada di tengah kerumunan warga. Para penonton antusias sekali, sehingga membuat sang pemilik gajah dengan rasa bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang mampu membuat gajahnya mengangguk-angguk. Para penonton yang ingin ikut pun maju satu persatu untuk mencoba peruntungannya. Mereka berusaha dengan berbagai cara untuk membuat gajah itu mengangguk-angguk, namun belum ada seorang pun yang menang. Melihat kegigihan gajah itu, Abu Nawas semakin penasaran. Dia akhirnya mendaftar untuk mengikuti sayembara tersebut. Kini, giliran Abu Nawas yang maju menghadapi gajah ajaib itu. Tepat di depan gajah itu, Abu Nawas bertanya, "Tahukah kamu, siapakah aku ini?" Si gajah itu pun langsung menggeleng-gelengkan kepalanya. "Apakah kamu tidak takut kepadaku?" tanya Abu Nawas lagi. Namun, gajah itu tetap menggeleng-gelengkan kepalanya. "Apakah kamu takut kepada tuanmu?" tanya Abu Nawas lagi untuk memancing. Gajah itu mulai ragu. Dia hanya diam saja. "Bila kamu tetap diam saja, baik, aku akan laporkan kepada tuanmu," ancam Abu Nawas.
Gajah tetap menggeleng-gelengkan kepalanya. Oke, aku beri pertanyaan sekali lagi. Apakah kamu takut kepada tuanmu? Tanya Abu Nawas sekali lagi. Akhirnya, gajah ajaib itu mengangguk-anggukkan kepalanya berulang kali. Tak pelak, seluruh penonton bersorak-sorai melihat kejadian ini. Atas keberhasilan Abu Nawas yang membuat gajah itu mengangguk-angguk, maka dia mendapatkan hadiah berupa uang segebok. Tapi, karena melihat si pemilik gajah muram dan marah, Abu Nawas hanya minta sebagian hadiahnya saja. Sedangkan, yang sebagiannya lagi dikembalikan kepada sang tuan gajah. Setelah itu, bubarlah pertunjukan sayembara itu yang dimenangkan oleh Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan, dia berpikir, untuk apa uang yang telah dihasilkan tersebut? Enaknya, untuk apa ya uang sebanyak ini? Gumam Abu Nawas dalam hati. Terbesit dalam benak Abu Nawas untuk menyumbangkan uang itu ke masjid-masjid di desanya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari yang cerah, Raja Harun al-Rasyid dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu. Namun, di tengah perjalanan, salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya. "Baginda, Baginda, hamba mau mengusulkan sesuatu," kata Abu Jahil mendekati sang raja. "Apa usulanmu itu, Abu Jahil?" tanya raja. "Agar acara berburu ini menarik dan disaksikan banyak penduduk, bagaimana kalau kita sayembarakan saja?" ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Baginda raja terdiam sejenak dan mengangguk-angguk. "Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas, dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah dengan memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan," tutur Abu Jahil meyakinkan raja. Akhirnya, sang raja menyetujui usulan Abu Jahil tersebut. Hitung-hitung, sayembara itu akan memberikan hiburan kepadanya. Maka, dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap. Dan setelah menghadap Raja Harun, Abu Nawas pun diberi petunjuk panjang lebar. Pada awalnya, Abu Nawas menolak sayembara tersebut karena ia tahu bahwa semua ini adalah akal bulus dari Abu Jahil, karena Abu Jahil ingin menyingkirkannya dari istana. Tapi Baginda Raja Harun memaksa, dan Abu Nawas tidak bisa menolak. Ia tahu kalau Abu Jahil sekarang diangkat menjadi pejabat istana. Ia pasti mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbangkan seekor binatang buruannya di hutan nanti. Namun, karena kecerdikannya, Abu Nawas malah tersenyum riang. Abu Jahil yang melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran dibuatnya. Batinnya berkata, mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini? Akhirnya, Baginda menggiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat menunggu siapa yang bakal menjadi pemenang dalam lomba berburu ini. Terompet tanda mulai adu ketangkasan pun ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Dia dengan santainya menaiki kudanya sehingga para penonton banyak yang berteriak. Menjelang sore hari, tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil tampak puluhan hewan yang mati terpanah. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah lapangan. Aku, Abu Jahil, berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak. Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku? Teriaknya lantang yang membuat para penonton semakin ramai bertepuk tangan. Tidak berapa lama kemudian, terdengar suara kaki kuda Abu Nawas. Semua orang menertawakan dan meneriakinya karena Abu Nawas tidak membawa satupun binatang buruan di kudanya.
Tetapi Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali. Ia malah tersenyum dan melambaikan tangan. Baginda Raja menyuruh kepada 2 orang pengawalnya maju ke tengah lapangan dan menghitung jumlah binatang buruan yang didapat 2 peserta tersebut. Dan kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan dari Abu Jahil. 35 ekor kelinci, ditambah 5 ekor rusa, dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. Kalau begitu, akulah pemenangnya, karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil dengan sombongnya. Tenang, tenang, aku membawa ribuan binatang. Jelaslah aku pemenangnya. Dan engkau, wahai Abu Jahil, silahkan memandikan kuda-kuda istana. Menurut aturan lomba, semua binatang boleh ditangkap. Yang penting kan jumlahnya, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah. Jumlahnya sangat banyak, Baginda. Mungkin ribuan, kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu, Abu Jahil tiba-tiba saja jatuh pingsan. Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal dan langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas. Kecerdikan dan ketulusan hati pasti bisa mengalahkan kelicikan. Kisah selanjutnya. Dalam sebuah kisah, suatu hari Abu Nawas memberikan wasiat kepada keluarganya. Saat ia meninggal kelak, keluarga diminta untuk membelikan kain kafan yang sudah sangat usang untuknya. Tiba saat Abu Nawas meninggal dunia. Istrinya mencarikan kain kafan lusuh untuk membungkus jenazahnya. Sesaat setelah Abu Nawas dikuburkan, ruh Abu Nawas masih berada di dalam kuburnya. Tak lama kemudian, datanglah 2 malaikat. Malaikat Mungkar sebagai malaikat penanya di alam kubur, dan malaikat Nakir yang bertugas sebagai pemberi siksa kubur. Kedua malaikat itu siap memberikan pertanyaan kepada ruh Abu Nawas. Sebelum malaikat Mungkar bertanya, kedua malaikat ini terheran saat melihat kain kafan Abu Nawas. Singkat cerita, malaikat Mungkar dan malaikat Nakir jadi adu pendapat tentang ruh yang mereka datangi ini. Seharusnya, apabila ini merupakan jenazah baru, tentu kain kafannya juga masih bagus, ujar satu malaikat. Satu malaikat yakin kalau ini adalah mayat baru, sedangkan malaikat satunya lagi meragukannya. Setelah berdebat cukup lama, kedua malaikat memutuskan tetap menanyai ruh Abu Nawas di lubang kuburnya. "Siapa Tuhanmu?" ujar sang malaikat kepada Abu Nawas. Ide cemerlang Abu Nawas muncul. Ia tak langsung menjawab pertanyaan malaikat. Setelah beberapa waktu hening, Abu Nawas baru menyahut, "Apa kalian berdua tidak salah alamat? Lihat, kain kafanku ini kan sudah usang. Berarti aku ini penghuni lama, ya kan?" Mendengar perkataan Abu Nawas, 2 malaikat langsung terdiam kebingungan. Kedua malaikat memandangi jasad Abu Nawas, karena memang kain kafan yang dipakai telah usang, namun tanahnya masih baru. Kedua malaikat ini tampak bingung dan bertanya-tanya. Akhirnya, satu malaikat berkata kepada teman malaikatnya, "Mayat ini bukan mayat baru. Lihat saja kain kafannya, sudah pada sobek." "Kamu benar. Kalau begitu, ayo kita ke mayat yang lain," jawab malaikat satunya. Dengan trik dan akal cerdasnya Abu Nawas, akhirnya Abu Nawas berhasil lolos dari pertanyaan malaikat. Bahkan, dia juga berhasil lolos dari siksa kubur. Semasa hidup, Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang jenaka dengan berbagai kisahnya. Dari cerita ini, kamu pasti berpikir, tidak hanya manusia saja yang jadi korban keisengannya.
malaikat juga tak luput dari tipuan Abu Nawas. Nantikan cerita selanjutnya di Dongeng Sufi Official. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.